kalau Facebook kan di handphone itu biasanya pakai aplikasi. Itu pastikan juga memang aplikasi yang kita download dari Play Store ataupun App Store. Jadi bukan kalau di Android itu kayak file.apk tuh Pak, biasanya diklik langsung install. Nah itu sebisa mungkin jangan melalui langkah tersebut, tapi kita memang dari Play Store ataupun App Store. Karena kalau dari Play Store ataupun App Store itu biasanya sudah ada mereka memfilter tuh aplikasi-aplikasi yang memang berbahaya lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kita hadir kembali di podcast Bincang Ulama TV MUI Kota Depok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan hari ini kita menghadirkan dari Kadis Kominfo Kota Depok yang dalam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Faris Destara, yang akan menyampaikan apa tema pada hari ini. Dan tema pada hari ini adalah generasi muda dan ancaman kejahatan siber. Bapak Faris yang saya hormati, ya, terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya, Masya Allah, kalau kita dengar masalah ancaman daripada siber ini, ya, ini sangat ngeri sekali. Oleh karenanya, mari kita dengarkan ancaman siber terhadap bangsa kita, terutama para remaja kita atau anak-anak kita. Kepada Pak Faris dipersilakan. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Destara dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, dan saya di Diskominfo sebagai peranata komputer di bidang informasi dan komunikasi publik, di mana di bidang saya juga memang menangani beberapa media sosial yang dikelola oleh pemerintah Kota Depok. Nah, terkait tadi tema yang akan disampaikan ini, generasi muda dan ancaman kejahatan siber. Mungkin pertama kita tahu internet ini sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari, terutama di generasi-generasi muda. Itu mulai dari aktivitas belajar, lalu bekerja, berbelanja, sampai bersosialisasi pun semua sudah serba digital, dan itu memang sangat mudah untuk dimasuki oleh orang-orang yang tidak bermaksud tidak baik. Ada banyak celah-celah di situ yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang mungkin mereka punya ilmunya lah, tapi ilmunya itu tidak diaplikasikan untuk kebaikan ya Pak, tapi justru mereka memanfaatkan ilmu di era digital ini untuk tadi melakukan ancaman kejahatan siber. Nah, sementara itu dari data BSSN itu mencatat sudah ada sekitar 5 miliar serangan siber sepanjang tahun 2025. 5 miliar itu penduduk Indonesia aja cuma 250 juta ya Pak. Tapi serangannya itu, karena namanya serangan digital, mungkin dia tidak menyerang langsung personal, itu mulai dari satu orang itu kan bisa saja dia punya akun medsos, punya akun mobile banking. Medsos pun ada macam-macam, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, dan macam-macam lainnya. Kemudian dari pemerintah pun sudah ada beberapa langkah yang memang dilakukan untuk mencegah ancaman-ancaman siber ini. Di antaranya adalah sosialisasi. Kalau di Diskominfo sendiri nih Pak, khususnya di bidang IKP, Informasi Komunikasi Publik, kita ada program itu untuk
sebagai sasarannya itu generasi muda, kita ada program namanya sosialisasi internet sehat yang itu dilakukan kunjungan ke sekolah-sekolah di Kota Depok, mulai dari SD, SMP, dan mungkin ada beberapa juga di SMA juga. Nah, kita kunjungan ke beberapa sekolah, itu melakukan sosialisasi. Salah satunya itu ya untuk mensosialisasikan bagaimana menggunakan internet yang sehat, termasuk mencegah ancaman siber ini. Karena ancaman siber ini juga kan ada banyak macamnya tuh Pak. Nah, yang sering menyasar generasi muda ini mulai dari phishing. Salah satunya phishing. Phishing itu jadi biasa kita kalau buka internet itu kan kita buka di browser tuh website, misalkan buka Facebook. Nah, untuk orang-orang yang melakukan ancaman siber ini, dia membuat duplikat dari website Facebook itu. Jadi halamannya itu sama persis kayak halaman Facebook, tapi alamat URL-nya itu yang biasa www.facebook.com. Nah, itu diganti sama dia. Misalkan www.facebook.indo.com. Nah, tapi halamannya itu sama persis kayak halaman Facebook. Nah, itu biasanya yang untuk orang-orang yang kurang aware tuh, dia langsung aja tuh, wah, nih halamannya sama nih, sama halaman Facebook. Dimasukinlah username, selalu password. Sementara ketika diklik login, itu larinya dia bukan ke halaman Facebook yang sebenarnya, tapi ke halaman yang memang sudah dibuat oleh si pelaku kejahatan siber ini. Nah, setelah dia lakukan login itu udah ketarik tuh semua data-data si pengguna akun itu, mulai dari, jadi dia bisa masuk si yang menyerang ini bisa masuk ke akun Facebook si yang punya tadi gitu. Nah, itu salah satunya adalah phishing. Jadi di situ. Terus ada juga penipuan online segala macamnya, pencurian akun media sosial. Pencurian akun media sosial ini juga salah satu caranya tadi dengan melalui phishing itu. Jadi banyaklah cara-cara dari si pelaku kejahatan siber ini untuk memanipulasi masyarakat ataupun generasi muda yang memang kurang aware. Jadi dia kirim melalui WhatsApp, ketika diklik larilah tadi ke halaman yang tadi, dia langsung isi saja. Itu ada nggak ciri atau tanda sehingga kita nggak terkecoh, sehingga kita nggak benar, nggak taunya salah kan gitu? Itu memang harus ketelitian dari kita ya Pak. Kalau secara tampilan visual itu biasanya mereka udah sangat mirip gitu. Kayak tampilan ketika buka facebook.com nih, udah tampilannya sama. Nah, untuk mencegahnya kita pastikan lagi tuh di halaman URL-nya tuh kayak yang www.facebook.com, kita pastikan itu memang alamat website yang kita tuju. Nah, kalaupun aplikasi, kalau Facebook kan di handphone itu biasanya pakai aplikasi, itu pastikan juga memang aplikasi yang kita download dari Play Store ataupun App Store. Jadi bukan kalau di Android itu kayak file.apk tuh Pak, biasanya diklik langsung install. Nah, itu sebisa mungkin jangan melalui langkah tersebut, tapi kita memang dari Play Store ataupun App Store. Karena kalau dari Play Store ataupun App Store itu biasanya sudah ada, mereka memfilter tuh aplikasi-aplikasi yang memang berbahaya lah gitu. Terus kita pastikan juga developernya itu, penciptanya itu memang dari Facebook. Jadi kita nggak salah install dan tidak lantas memasukkan informasi pribadi kita ke halaman website yang bukan sebenarnya. Ada gitu. Cara tuh. Kalau kita udah terlanjur ngisi aplikasi itu, kita mau membatalkan, ada caranya itu. Kalau misalkan belum terlalu lama ya Pak, jadi kan bisa kita, alternatifnya itu paling kita reset password Pak. Reset password ketika kita tahu, biasanya kalau media sosial itu Pak, ketika ada orang yang login dari perangkat lain, itu kita ada pemberitahuannya tuh, ada notifikasi. Ada notifikasi dari situ, kita bisa ngecek tuh, wah ini ada
perangkat lain nih yang mau login. Nah, dari situ langsung tuh kita ganti password kita, Pak. Dan juga kalau bisa itu kita memang baiknya rutin mengganti password. Itu bisa 1 bulan sekali atau lebih sering lebih bagus. Dan yang baik itu password itu juga kombinasinya, Pak. Jangan pokoknya yang unik lah, itu jangan tanggal lahir, itu sebisa mungkin dihindari. Nama itu dihindari juga. Itu biasanya yang aman itu password itu terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga karakter. Itu biasanya tanda seru, tanda tanya, kayak gitu, tanda pagar. Itu kombinasi dari karakter-karakter tersebut itu lebih aman, Pak, kalau untuk password itu. Nah, terus mungkin ada juga nih, mengapa sih generasi muda nih yang lebih rentan terkena penipuan ini, Pak, kejahatan siber ini. Nah, mungkin karena memang kita tahu sendiri generasi muda nih yang paling banyak bersosialisasi melalui digital ya, Pak, media sosial. Kalau kayak saya mungkin udah jarang lah gitu, kayak mungkin cuma sekedar mencari informasi aja, tapi untuk bersosialisasi kita udah jarang lah. Apalagi yang mungkin kalau Bapak masih punya, Pak, akun media sosial gitu. Apalagi saya. Iya. Makanya kan kalau yang generasi di atas tuh biasanya udah jarang lah mereka juga. Cuma memang generasi muda ini yang lebih banyak menggunakan media digital ini, media sosial, segala macam. Ada macam-macamnya tuh. Apa, Pak? Kejahatan siber. Kalau kejahatan siber itu tadi yang pertama phishing, Pak. Yang tadi saya jelaskan. Terus ada juga penyebaran hoax, penyebaran berita yang tidak benar. Itu juga makanya kadang saya juga ada tuh kayak di grup WhatsApp lah, itu ada perkumpulan bapak-bapak. Nah, itu memang kadang-kadang sering kali nge-share berita yang sumbernya memang kurang jelas. Nah, itu sebisa mungkin, Pak, kita ketika mendapat berita atau link itu, kita cross check dulu nih, Pak. Ini benar nggak nih beritanya? Jangan langsung, biasanya kan clickbait ya, kayak orang lihat judulnya, wah nih misalkan demo MBG di balai kota dihadiri ribuan peserta. Nah, ini kadang-kadang orang, wah ini harus di-share nih ke grup lain. Nah, itu kita sebisa mungkin cross-check dulu nih berita bener apa enggak. Nah, itu ternyata kayak kemarin tuh terakhir itu yang ada banyak kena hoax juga, itu berita biasanya kan berita tuh kompas.com ya, Pak. Nah, ini tuh dia tulisannya kompos.com gitu. Jadi orang kadang-kadang udah ke ini duluan kan, beritanya apa, wah nih Kompas nih, sebarlah dia ke grup semua. Ternyata setelah dilihat lagi, bukan Kompas ini, kompos.com gitu. Ternyata kan beritanya berita nggak bener gitu. Makanya memang kita kadang harus menahan-nahan diri lah, jangan terlalu termakan oleh judul yang memang kadang emang si pembuatnya tuh langsung membuat judul berita itu yang gimana caranya orang langsung, wah ini beritanya harus disebarkan nih. Tapi memang kita harus aware ke diri masing-masing, Pak. Gimana supaya jangan langsung disebar lah, kita cross check dulu nih, karena sekarang kan minimal banget cek di Google gitu, Pak. Ini berita hoax apa bukan gitu. Kalau memang bukan, ya udah jangan disebar, stop di kita gitu, Pak. Jangan kita lanjut terus, nanti yang nerima lanjut lagi. Nah, memang kalau gitu baiknya kita mulai dari diri kita sendiri nih, berita hoax ini stop di kita gitu, jangan lalu disebar. Kalau bisa malah kita klarifikasi di grup itu bahwa itu memang berita hoax gitu, jangan disebar lagi gitu sih, Pak. Kalau untuk salah satu cara untuk menghentikan penyebaran berita hoax itu salah satunya seperti itu mungkin yang bisa kita lakukan saat ini gitu. Ada lagi nggak, Pak, kira-kira ya? Kalau umpamanya kita kedapatan ya mendapatkan berita-berita atau diri kita sendiri tertipu dalam
ancaman kejahatan siber ini, kemana kita harus mengadu atau jalan keluarnya yang bagaimana nih Pak? Kalau sudah ranahnya penipuan Pak, itu pastinya ke polisi ya. Kalau ini kan polisi juga aduan itu ada di 110 ya atau 11 berapa kalau polisi itu? 11. Nah, cuma kalau memang pengaduan kita untuk pengaduan publik di Pemkot Depok itu ada juga, sekalian saya promosi juga kali ya Pak. Kalau pinjol masuk siber juga ya? Pinjol siber juga Pak. Cuma emang kalau udah penipuan emang ranahnya itu di kepolisian sih Pak biasanya. Iya, pinjol, judi online. Judi online kayak gitu-gitu. Memang judi online itu juga termasuk ancaman siber juga Pak, judi itu. Iya, kadang-kadang kita nggak paham klik aja kan gitu. Nah, Nggak taunya itu kena penipuan, kita kemana larinya, bagaimana jalan keluarnya. Salah satunya ke kepolisian. Ke kepolisian Pak. Kalau memang masih bisa, maksudnya sekedar pengaduan nih kita ya, itu juga bisa dilakukan, dilaporkan ke Pemkot juga sih Pak. Melalui kita ada kanal melalui medsos ataupun kalau di kita kanal pengaduan itu ada namanya SP4N Lapor. Itu ada di websitenya, kita bisa lapor situ. Insya Allah sih bakal kita tindak lanjut sih Pak itu. Kita ada, kalau memang itu kita juga kolaborasi juga dengan kepolisian pastinya. Ketika itu udah ranahnya kepolisian, kita akan teruskan kepolisian nanti kayak gitu sih Pak. Paling tidak kalau urusannya dengan rekening, kita harus ini ke bank gitu ya, kita blokir bisa juga diblokir. Memang kita lakukan dulu pemblokiran di rekening bank, lalu kita adukan juga ke kepolisian kayak gitu sih Pak. Kalau misalkan kita udah terlanjur kena nih. Gitu. Iya, itu yang dikhawatirkan karena nggak paham kan main klik aja. Ya itu Pak, memang pada dasarnya memang kita harus aware dari diri kita sendirilah, jangan langsung karena ketika dapet kalau saya pengalaman saya sih memang orang tuh lebih banyak dari WA sih ya Pak. Ketika WA dikirimin link atau file yang PDF dengan judul yang sangat menarik, misalkan kalau di PNS kenaikan tukin atau apa gitu. Nah, udah langsung klik aja, padahal linknya itu mengarah ke website yang memang tadi diarahkan untuk penipuan tadi Pak. Akhirnya di situ bisa jadi yang kayak tadi Facebook, link yang berbeda itu tadi. Akhirnya karena kita udah secara psikologis sudah dapat hadiah nih misalkan itu. Selamat Anda dapat hadiah. Silahkan klik link ini, link berikut. Nah, di situ nanti ketika diklik silakan isi nama, nama ibu kandung, nomor rekening, nomor telepon, asal kita masukin aja, udah bablas, data kita keambil semua. Tahu-tahu rekening kosong habis. Kayak gitu sih Pak. Iya. Oke Pak Faris, terima kasih banyak atas informasinya yang begitu bermanfaat buat kita semua. Semoga kita tidak tertipu dengan kejahatan daripada siber ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.